Selamat malam. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk memperbaiki lampu 4 jari. Ini lampu 4 jari yang bermerek Hanok. Sebenarnya masalah merek nggak usah dipermasalahkan, soalnya dalam memperbaiki itu hampir semuanya sama. Yang penting tata cara urutannya diperhatikan biar kita sama-sama bisa belajar. Tadi ini saya sudah mencoba, jadi ketika mau dicoba itu terdengar seperti percikan listrik kecil. Itu artinya atau tandanya bahwa tegangan listriknya bisa masuk ke rangkaian ini. Dan untuk selanjutnya mari kita buka dan kita belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, kita buka pakai sejenis test pen kecil. Ya kalau saya congkel aja karena memang begitu caranya. Mungkin kalau ada yang lebih baik ya gunanya yang lebih baik, tapi hari ini saya cuma congkel saja, nggak usah milih, kita kira-kira aja pelan-pelan. Ini udah terbuka dan kita perhatikan jelasnya itu di terawang di sini, di bagian lampu ini yang dekat jalur kabelnya. Ini kacanya kelihatan agak hitam, mungkin karena tegangan masuk, dan kita perhatikan komponennya masih bagus. Kita coba, ini jarinya kita coba ganti, tapi sebelum ganti kita coba pakai jari yang sama. Ini jari yang sama. Ini kenapa dua kabel? Karena di sini saya sudah taruh kapasitornya. Ini jadi saya membuatnya ini khusus untuk mencoba biar lebih cepat dalam memperbaikinya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi setiap kakinya, yang satu kita sambungan kapasitor, yang satunya pakai kabel bolak-balik nggak masalah, yang penting salah satu kaki dari kedua ini kita sambungan kapasitor. Nilainya C932J 392J. Ini nilainya 392J. Kita mungkin Anda bisa mencobanya atau melepasnya dari yang rusak-rusak, atau mungkin beli juga ada khusus untuk mengetes yang 4 jari. Yang kecil juga ada, tapi ini saya gunakan yang besar. Oke, kita lepas salah satu dari jalur ini. Setiap lampu kan ada dua kabel tembaga. Nah, kita lepas salah satu, terserah, nggak masalah. Ini begini kelihatan. Nah, setelah ini kita lepas salah satu, kita ganti yang tadi lampunya. Kita ganti, coba yang tadi lampunya, tapi kita urutkan jalurnya. Jadi untuk jalur yang mendapatkan kapasitor ini dari kakinya kita cari. Paling enak itu, paling mudah, cari kapasitor yang menyambung di antara lampu ini dan lampu ini. Biasanya pasti ada jalurnya. Jadi lampu itu cuma 2 jalur. Yang satu itu dari trapo atau switching trapo ini trapo. Nanti saya balik.
Yang kedua itu dari kapasitor menuju transistor di sini. Jadi hati-hati dengan elko ini, kalau ragu setelah dicoba itu konsletkan aja pakai test pen. Sebenarnya yang enggak, kalau pakai test pen itu ada percikan api, tapi kalau pakai solder enggak terjadi. Setelah kita lepas satu-satu, maka kita cari untuk mengetesnya yang pakai lampu pengetes yang tadi. Kita cari yang satu lewat, yang satu nyambung ke trafo, yang satunya mendapat kapasitor dan masuk ke transistor ini. Tapi sebelum mencoba, kita solder dulu kedua tegangan masuknya biar enak untuk mencobanya. Kedua AC, tegangan masuk AC 220. Kedua masuknya ya paling mudah jalur kabelnya yang mendapat jalur peteng, kita solder. Kalau saya pilih begini, jadi ketika mencoba itu lebih mudah, nggak ribet pakai peteng. Atau mungkin yang pakai peteng nggak masalah, yang penting secara teori kita mengerti. Yang ini jalur kapasitor, sedangkan sebelahnya itu jalur trafonya. Jadi untuk kaki ini 4 kaki itu jalurnya nggak sama, jadi saya nggak bisa mematok nomor 1 atau 2. Yang penting jalurnya diurutkan. Kaki yang mendapat kapasitor itu berarti tidak kita cepit. Yang kita cepit yang mendapat, maksudnya yang mendapat kapasitor di antara lampu itu tadi, di antara lampu seperti contoh yang ini. Nah, di antara lampu ini di rangkaian ada, nggak usah kita cepit, kita biarkan kosong. Yang kita cepit jalur mendapat trafo dan kapasitor menuju salah satu transistor rangkaian. Sebelum kita coba, saya jelaskan kenapa saya mencoba ini dengan lampu kaca yang normal. Sebab kaca yang ini kelihatan hitam, jadi kita lihat itu kelihatan hitam. Kalau saya pakai kamera nggak jelas, soalnya agak di dalam. Ini cuma spekulasi, bisa nyala bisa enggak. Nanti kalau nggak nyala berarti ada yang lain. Nah, alhamdulillah nyala, berarti perkiraan sesuai. Soalnya kalau lampu itu sudah agak hitam, jadi mesin itu untuk menyalakan itu susah, untuk menyalakan lampu itu susah. Maka kita spekulasi, kita coba. Jadi karena ini udah jadi, kita tinggal mengganti kacanya. Kita copot, nanti kita ganti kacanya. Langkahnya cukup mudah. Kita copot ini semua kawatnya, tadi cuma 2 karena untuk mencoba masih ragu. Seperti tadi kita congkel bagian ini rangkaiannya karena 2 sisi. Kita lepaskan, kita buang sini pelan-pelan pakai alat seadanya dulu. Yang penting kacanya bisa kita copot. Oke, setelah kita melepasnya, maka kita siap ganti dengan kaca yang baru. Kita bersihkan dulu. Untuk pemasangannya diusahakan sesuai dengan kembali jalurnya. Nah, ini jadi di sini seperti ada tonjolan, ini buat nanti yang atasnya kancingannya, sedangkan di sisi lain enggak ada. Jadi 3 ini
cuma ada satu sebagai tanda kancingan, tanda lubang. Di lubang 2 ini kita masukkan yang ada kawat lampunya. Setelah dirasa lampunya pas, tidak terjadi seperti pemaksaan, soalnya kalau dipaksa nanti bisa pecah. Jadi kita usahakan jarinya lampu kaca ini pas. Kalau belum pas, maka dibersihkan di antara lubang-lubangnya tadi seada lem putih dari pabrik. Setelah dirasa pas, kita lem Alteco atau sejenis Alteco. Kalau di selah kaca-kaca ini ada lubang, maka kita selipkan kapas. Kalau nggak ada kapas, kertas tisu itu, nah nanti setelah kita selipkan baru kita kasih Alteco lagi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mungkin teman-teman ada lem yang lebih bagus atau mungkin seperti dari pabriknya, silahkan. Tapi karena keterbatasan bahan ataupun alat, jadi saya menggunakan cuma pakai kertas tisu. Untuk lubang ininya tadi sudah kita paskan, jadi tidak tergeser. Kita tekan, sudah kelihatan, tinggal kita pasang ke rangkaian. Positif jadi, maka ini saya copot, nanti nyobanya pakai peting. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kedua kaki ini, kedua kawat ataupun kaki lampu ini terjadi sentuhan ataupun konslet, karena nanti lampunya tidak nyala. Ini selongsongan biar tidak terjadi sentuhan ataupun konslet. Sekali lagi, kalau masang juga seperti tadi, di sini juga ada seperti kancingannya, lubang kancingannya, dan ini lubangnya yang bawah, yang atas tutupnya itu ada salah satu ada benjolannya. Ternyata setelah kita tes sudah jadi normal. Jadi untuk memperbaiki ini agak mudah. Untuk memperbaiki bagian rangkaiannya, kalau malas memperbaiki, beli yang ada di toko ataupun di tempat jual beli, sekitar 20 sampai 23 atau mungkin 25.000. Kacanya juga hampir sama dengan mesinnya. Lain waktu kita akan mencoba memperbaiki mesinnya. Kemarin itu sudah memperbaiki, tetapi belum saya video karena belum gagasan untuk membuat video, sedangkan baru akhir-akhir ini mencoba untuk berbagi membuat video. Untuk transistornya itu kalau misalnya habis atau mencarinya sulit, 13.005 ataupun D13.000 itu nilai serinya, itu bisa diganti dengan TIP 31 dengan cara untuk jalur yang nomor 3 dan nomor 2 itu dikasih dioda. Soalnya kalau
13005 atau 13000 itu pada jalur itu terdapat seperti jalur dioda. Jadi ketika dipakai 3 transistor TIP31 nanti bisa jadi dan hasilnya juga nyala. Demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.